Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan presentasi dengan judul Teknik Analisis Data. Presentasi pada hari ini akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Laila Tri Amanda dan Rafiqah Mardotillah. Langsung saja, pada presentasi hari ini ada 4 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama, pengertian teknik analisis data. Yang kedua, langkah-langkah analisis data. Yang ketiga, jenis-jenis teknik analisis data. Dan yang keempat, konsep dasar pengujian hipotesis. Langsung saja, pengertian teknik analisis data. Menurut Lexi J. Moleong, teknik analisis data melibatkan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen dan catatan, serta merupakan proses sistematis untuk mencari dan menyusun data dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi. Dari pernyataan Lexi di atas, sejalan dengan pendapat Komari yang menekankan bahwa analisis data adalah tahap penting dalam penelitian yang membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa teknik analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pemeriksaan dan pengelolaan data dari berbagai sumber menjadi informasi valid untuk menjawab permasalahan penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis data. Dalam proses analisis data terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, atau observasi. Yang kedua, penyusunan data. Penyusunan data ialah mengorganisir data yang telah dikumpulkan agar siap untuk dianalisis. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data ialah proses menerapkan teknik analisis yang sesuai untuk mengolah data menjadi informasi. Yang keempat, interpretasi hasil. Interpretasi hasil ialah menginterpretasikan hasil analisis untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dan yang kelima ada penyajian hasil. Penyajian hasil ialah menyajikan hasil dalam bentuk laporan atau presentasi untuk disampaikan kepada pihak terkait. Selanjutnya, jenis-jenis teknik analisis data. Terdapat 2 kategori utama dalam teknik analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi,
melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dalam mencari kuatnya hubungan antara variabel itu hanya perlu diketahui dan tidak perlu diuji signifikansi. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, misalnya, dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0,54 dan untuk signifikansi untuk 5%. Hal itu berarti hubungan variabel sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel yang diambil dari suatu populasi. Jadi, signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan signifikan berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. Ada perbedaan signifikan berarti perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Adapun yang termasuk statistik inferensial adalah statistik parametris dan statistik non-parametris. Berikut penjabarannya. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan parameter statistik. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free. Statistik parametris memiliki kekuatan lebih daripada statistik non-parametris bila asumsi yang melandasi dapat terpenuhi. Penggunaan kedua statistik tersebut juga bergantung pada jenis data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Jadi, untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal yang harus diamati, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dalam hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu, dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel.
Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberi notasi HO dan hipotesis alternatif diberi notasi HA. Yang pertama, taraf kesalahan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menguji hipotesis pada dasarnya adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu a point estimate dan interval estimate. A point estimate atau titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Sedangkan interval estimate atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. Sebagai contoh, saya berhipotesis bahwa daya tahan belajar murid di Indonesia 10 jam per hari. Hipotesis ini disebut point estimate karena daya tahan belajar murid di Indonesia ditaksir melalui satu nilai. Bila hipotesisnya berbunyi daya tahan belajar murid Indonesia antara 8 sampai dengan 12 jam per hari, maka hal ini disebut interval estimate. Menaksir parameter populasi yang menggunakan nilai tunggal atau point estimate akan mempunyai risiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan interval estimate. Makin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Yang kedua, dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel memungkinkan akan terdapat kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Bila nilai statistik yang diperoleh dari hasil dari pengumpulan data sama dengan nilai parameter populasi atau masih berada pada nilai interval parameter populasi, maka hipotesis yang dirumuskan 100% diterima. Jadi, tidak terdapat kesalahan. Kesalahan semakin besar bila nilai statistik jauh dari nilai parameter populasi. Yang ketiga, macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam untuk pengujian hipotesis, yaitu uji dua pihak, pihak kanan dan pihak kiri. Jenis uji mana yang akan dipakai tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Yang pertama, itu ada uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis nol berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Sebagai contoh, hipotesis nol, daya tahan lampu bermerek X sama dengan 400 jam. Hipotesis alternatif, yaitu daya tahan lampu bermerek X tidak sama dengan 400 jam. Selanjutnya, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis nol berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil, kata lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Sebagai contoh, hipotesis nol. Daya tahan lampu merek A paling rendah atau sedikit 400 jam atau lebih besar dan sama dengan. Hipotesis alternatifnya, daya tahan lampu merek A lebih kecil 400 jam. Dan yang terakhir, yaitu uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar.
Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Sebagai contoh, hipotesis 0 yaitu daya tahan lampu merek A paling lama 400 jam. Hipotesis alternatifnya yaitu daya tahan lampu merek B lebih besar dari 400 jam. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. Hopefully, the previous explanation can add insight to the listeners.